Halo, saya Mimin Susanto. Saya perencana keuangan di Surabaya. Kebetulan hari ini saya ingin memperkenalkan profesi perencana keuangan itu apa ya. Jadi perencana keuangan itu adalah orang yang membantu klien untuk merencanakan beberapa tujuan keuangan yang ingin dicapai. Tujuan keuangan itu misalnya dan ingin membentuk dana pendidikan, atau misalnya ingin membentuk dana pensiun, dana untuk liburan, ibadah, rumah, modal usaha, dan lain-lain. Jadi semua orang pasti kan punya impian, tapi impian akan tetap menjadi sebuah impian kalau tidak direncanakan dan dijadikan tujuan keuangan. Jadi mulai ketika dari awal, ketika bertemu dengan saya, maka saya akan menanyakan, impianmu apa? Jadi kamu pingin punya impian apa yang ingin terwujud? Kapan terwujudnya? Kayak gitu. Nanti saya akan membantu klien menghitung berapa dana yang dibutuhkan agar tujuan keuangannya itu bisa tercapai sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan gitu. Dan ini juga berkaitan dengan instrumen investasi apa yang paling pas untuk mencapai tujuan keuangan itu. Mbak Mimin sendiri udah berapa lama Mbak menerjunkan diri sebagai perencana keuangan? Kalau saya pribadi, saya sebenarnya mulai belajar perencanaan keuangan itu tahun 2013. Jadi tahun 2013 saya ikut training tapi untuk umum ya, jadi untuk awam tentang perencanaan keuangan. Karena memang tadinya saya ingin belajar secara pribadi bagaimana sih sebenarnya ngatur keuangan itu gitu, karena saya merasa kok keuangan dan kondisi keuangan saya kok kayak gini-gini aja kayak gitu. Nah, tapi setelah belajar tahun 2013 itu saya menemukan keasikan karena ternyata sangat menarik ilmu-ilmu yang saya dapatkan saat itu, sehingga saya secara istilahnya saya daripada ilmu saya tidak terpakai gitu ya hanya untuk diri saya sendiri, saya nulis di blog atau di media sosial saya gitu. Nah, kemudian ternyata itu dibaca oleh teman dan beberapa orang, dan kemudian ternyata ada yang bertanya, konsultasi, dan saya lihat ternyata banyak ya yang menghadapi masalah seperti saya gitu. Akhirnya dari situ saya akhirnya mencari tahu gimana caranya saya bisa belajar lebih serius untuk menjadi seorang perencana keuangan ini gitu. Nah, akhirnya saya menemukan di namanya IANFC, yaitu International Association Register Financial Consultant. Nah, ini posisinya ada di Jakarta. Ini induknya ada di Amerika sih, tapi di Jakarta ada yang direkturnya itu adalah Pak Aidil Akbar. Nah, saya mulai belajar tahun 2014 untuk ambil level awal, level basic ya. Dari level basic ini kemudian saya melanjutkan level berikutnya dan level berikutnya. Tapi di antara level-level ini saya sudah mulai mengajarkan ya, artinya secara ini saya mengajarkan ke orang-orang dan teman-teman saya ini. Kemudian ada yang ngundang kayak gitu, jadi berkembang secara natural saja sih sebenarnya tadinya ya. Jadi dari saya menulis, kemudian dijadiin narasumber, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di media sosial maupun di koran kayak gitu. Jadi akhirnya ya berjalan seperti mengalir seperti air aja, saya natural kayak gitu. Mbak Mimin ini kan udah 7 tahun ya Mbak ya menggeluti dunia ini. Nah, gimana Mbak udah menemukan uniknya menjadi perencana keuangan nggak Mbak? Kalau uniknya banyak banget ya, karena ternyata saya menemukan bahwa perencanaan keuangan atau merencanakan keuangan itu sebenarnya merencanakan hidup. Karena ketika kita ngatur keuangan kita, berarti harusnya kan juga kita mengatur kehidupan kita. Dan kita harus merubah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik.
Dan itu mungkin memang tidak mudah ya, karena namanya kebiasaan kan sudah terbentuk mungkin bisa dari kecil sampai dewasa yang sudah seperti apa ya, yang sudah natural mereka lakukan gitu. Nah itu harus, dan ketika dia harus merubah tiba-tiba mungkin memang itu tidak mudah, tapi walaupun mungkin tidak mudah tapi bisa dilakukan kayak gitu. Bahkan sampai sekarang saya juga masih belajar kayak gitu ya, masih belajar apa, jadi saya juga tidak menutup kemungkinan kita ini belajarnya terus menerus kayak gitu. Tapi kan tidak ada salahnya kita memulainya dari sekarang. Dan uniknya adalah ketika misalnya saya ketemu, bahkan ada yang kasus gampang sampai kasus yang susah. Kasus gampang ini misalnya saya hanya ternyata klien saya hanya butuh ditunjukkan gimana caranya dia membelanjakan dana yang dia miliki, artinya membelanjakan secara benar gitu ya. Kadang kan ada klien saya yang punya penghasilan yang lumayan fantastis, tapi ternyata pembelanjaannya itu bukannya salah ya, tapi artinya dia tidak memikirkan secara balance antara aset yang dia miliki gitu, harusnya kan balance ya antara aset lancar dengan aset properti kayak gitu, itu harus lancar, harus balance. Karena ketika misalnya suatu saat dia butuh dana yang cepat, dia ya bisa dapat ngambil dari aset lancarnya dia, liquid asetnya dia gitu. Tapi ternyata waktu itu kejadiannya adalah 95% aset dia itu berupa aset properti. Nah, sebenarnya hanya ini lumayan, misalnya kasus yang lumayan gampang. Yang lumayan susah itu kalau sudah berkaitan dengan misalnya orang yang pembagian waris atau itu sih yang menurut saya yang waktu itu paling susah itu adalah pembagian waris. Karena pembagian waris ini kan kalau di Indonesia cukup misalnya sensitif gitu, karena kita tidak terbiasa misalnya meninggalkan catatan atau wasiat gitu ya, yang bisa digunakan sebagai patokan pembagiannya, atau misalnya kita tidak terbiasa mencatat aset-aset kita atau hutang-hutang kita kayak gitu. Terus tidak terbiasa juga langsung membagi waris kalau sudah yang sudah misalnya bapak atau ibu meninggal dunia, itu kita tidak terbiasa, akhirnya berlarut-larut kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu itu ya agak menguras emosi ya, artinya itu benar-benar kita harus ngomong di antara orang-orang yang lagi bersedih dan berselisih kayak gitu. Jadi itu yang agak menurut saya menguras emosi kayak gitu. Jadi Mbak Mimin, apa sih Mbak image yang perlu ditekankan gitu sebagai perencana keuangan? Kalau image sih dipercaya ya. Jadi kita harus amanah. Jadi kita ini sebagai seorang perencana keuangan punya kode etik ya. Jadi kita ini kalau sudah dipercaya ya kita harus menjalankan dengan baik. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh klien kita. Misalnya ya, saya ambil contoh, kita kan punya batasan-batasan dalam bekerja. Batasan kita adalah merencanakan keuangan sesuai kebutuhan itu. Kalau memang kebutuhannya sampai secara mendetail ya, kita kan harus sampai tahu ya total aset yang dimiliki klien berapa, dananya ada di mana aja, bentuknya berupa apa aja. Nah, kalau kita tidak amanah, kita kan mungkin bisa menyalahgunakan itu gitu. Nah, makanya kita benar-benar harus punya integritas atas profesi kita, dan kita harus amanah atas kepercayaan yang diberikan oleh klien kita. Mbak Mimin, sebagai perencana keuangan, kesibukannya apa lagi Mbak aktivitas yang dilakukan? Kalau saya, selain saya menghandle klien secara langsung ya, karena kebanyakan klien saya sebenarnya klien individu. Jadi orang-orang yang konsultasi atas masalah keuangan mereka. Jadi ya itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya, bisa masalahnya berat atau ringan kayak gitu. Tapi
intinya mereka rata-rata adalah klien-klien individu. Di luar itu saya juga memberikan edukasi secara langsung. Jadi sebelum pandemi ini ya, saya biasanya ngajar di kelas-kelas yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi kadang perusahaan mengundang saya itu untuk edukasi ke karyawannya, atau mungkin bisa juga edukasi ke kliennya mereka. Jadi saya diundang untuk mengedukasi klien dari perusahaan itu. Terus bisa juga talkshow atau workshop kayak gitu sih. Jadi kegiatan-kegiatannya